Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Dalam video kali ini, saya akan mencoba mengajak kita melihat bagaimana devosi kerahiman ilahi menyampaikan suatu pesan penting bagi kita, yaitu untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika saya mengajarkan kata-kata kunci ini, beberapa kali umat bertanya kepada saya, apa artinya mengandalkan Allah? Apa artinya Yesus engkau andalanku? Pertanyaan itu begitu menarik bagi saya, karena memang dapat kita selami suatu misteri yang mendalam tentang Allah dengan pertanyaan itu. Ya, sepintas kita bisa berpikir bahwa mengandalkan Allah secara nyata ialah menyerahkan diri kepada Allah dan membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita, khususnya saat-saat sulit dan tak berdaya kita, yang tak jarang membuat kita ingin putus asa. Kita mengalami bahwa sekian banyak orang yang mengandalkan Tuhan memang tidak akan dikecewakan, bahkan dalam keadaan sangat sulit dan mustahil sekalipun. Tapi kali ini saya mengajak kita untuk melihat satu arti lain dari mengandalkan Allah, yang bukan hanya terkait bahwa Allah membantu kita dalam kesulitan kita, melainkan juga bahwa Allah bisa diandalkan tatkala kita hidup dalam kegelapan paling gelap sekalipun dan kita ingin keluar darinya. Kerahiman Allah sedemikian besar sehingga selagi kita masih hidup, rasanya Tuhan tetap masih akan berusaha memeluk kita dan bersedia mengangkat kita dari jurang kegelapan hidup kita. Untuk membantu kita mengerti maksudnya, maka izinkan saya menceritakan satu kesaksian nyata berikut ini. Kesaksian dari seorang ibu yang saat ini cukup memberi diri dalam pelayanan devosi kerahiman ilahi di wilayah Jakarta. Saya sangat terkagum pernah mendengar kesaksiannya. Begini kisahnya. Ada seorang ibu yang di Jakarta, ibu yang saya maksudkan ini, yang sangat aktif dalam devosi kerahiman ilahi. Ternyata sebelumnya dia pernah terjerat dalam ikatan dosa yang luar biasa, yaitu perjudian. Dia sangat candu bermain judi. Suaminya bukan pemain judi, namun dengan kesabarannya, suaminya ini pun menemani istrinya tiap kali pergi ke tempat judi. Suaminya memilih hanya berkaraoke, sementara istrinya bermain judi. Dan judi itu berlangsung begitu lama, bahkan hingga larut malam. Bahkan ketika suatu kali ibu ini akhirnya hamil, ia tetap saja kecanduan untuk bermain judi, dan dalam kehamilannya dia berjuang untuk tetap bisa bermain judi. Lantaran sudah setiap hari bermain judi, maka ia yang baru saja melahirkan sampai membawa bayi yang masih merah itu, yang baru dilahirkan itu, pergi ke tempat bermain judi. Teman-teman bermain judinya pun sangat kaget melihat sikapnya yang kecanduan itu. Tapi begitulah wanita ini, ibu ini sungguh candu bermain judi. Perbuatan mereka menjadi semakin menjadi-jadi. Bukan hanya bermain judi kartu, mereka pun terjerumus dalam judi online, memasang nomor kepada bandar-bandar. Entah bagaimana mereka memilih juga untuk ikut dalam persekutuan doa. Tapi jangan pikir tujuannya persekutuan doa murni untuk berdoa, tapi tujuan mereka lebih adalah mendengarkan ayat dan perikop yang dibacakan dalam persekutuan doa itu, dan dari ayat dan perikop itu melihat angka-angka yang muncul. Angka-angka dari ayat atau perikop yang dibacakan itu yang sering kali mereka jadikan sebagai nomor taruhan judi online. Dan anehnya, mereka mengatakan bahwa memang mereka justru berulang kali menang dengan memakai angka-angka yang mereka dapatkan dari persekutuan doa itu. Bahkan karena seringnya nomor mereka tepat, ada bandar yang tidak lagi mau menerima mereka memasang taruhannya. Mereka pun kian ketagihan ikut persekutuan doa, namun bukan semata-mata murni untuk kehidupan rohani, melainkan untuk mencari nomor taruhan. Bahkan mereka pun semakin rajin ke gereja,
lagi-lagi hanya untuk mencari nomor. Tapi pada suatu waktu, yaitu dalam masa Prapaskah, ibu ini berniat dengan tulus untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Ia ingin agar sungguh suci menyambut Paskah yang akan datang. Salah satu yang ingin diraihnya adalah hidupnya menjadi suci. Dia pun mengajak teman-temannya. Dia pun mengaku dosa di parokinya, di salah satu paroki di Jakarta. Dalam ruang pengakuan itu, dia mengakukan dosa-dosanya, terutama kecanduannya bermain judi. Dengan sopan, pastor itu menanyakan berapa banyak dan berapa sering ibu itu bermain judi. Setelah ibu ini memberitahu dengan jujur, maka pastor ini memberikan nasihat kepada ibu itu bahwasanya uang yang banyak yang dipakai ibu itu bermain judi sesungguhnya sangat berguna bagi orang-orang miskin dan yang kelaparan serta sekarat. Mendengar hal itu, hati ibu itu begitu terpukul dan tersentuh, dan tiba-tiba dia sungguh merasakan kehadiran orang-orang miskin, dan hatinya begitu merasa bersalah karena selama ini telah membuang-buang dan berfoya-foya di saat masih banyak orang yang hanya untuk sekedar hidup saja pun sudah pontang-panting kesusahan. Dalam ruang pengakuan itu, dia membayangkan begitu banyak anak-anak yang kelaparan, yang busung lapar, yang tidak punya pakaian. Dan di dalam ruang pengakuan itu, ibu ini menangis habis-habisnya. Dia begitu lama dalam ruang pengakuan. Temannya yang menemani begitu heran dan sangat lucu bahwa temannya ketika dia keluar bertanya kepada ibu ini, "Mengapa lama sekali? Mengapa harus menangis? Dan yang paling penting adalah nomor berapa yang kamu dapat di ruang pengakuan yang akan kita pasang di perjudian nanti?" Tapi ibu itu hanya terdiam. Dia merasakan ada pengalaman baru saat itu. Hatinya merasa diubah dan menjadi hambar akan apa yang selama ini membuatnya candu, yaitu judi. Dan sejak saat itu pula, dalam dirinya tumbuh keinginan untuk membaca Alkitab senantiasa dan hal-hal rohani lainnya. Bahkan dia ikut dalam ziarah rohani. Namun, di saat dia semakin mengubah hidupnya dan rindu akan hal-hal rohani, ada-ada saja tantangan yang dihadapinya. Misalnya suaminya pun heran menanyakan kebiasaan barunya yang suka membawa dan membaca kitab suci. Suaminya juga heran bahwa bahkan hampir setiap hari dia pergi ke gereja. Apalagi teman-temannya yang selama ini menjadi teman judinya bahkan juga mengolok-olok dia karena dia tidak mau main judi lagi. Karena itu dia semakin dijauhi oleh teman-temannya. Misalnya, tidak melibatkan dia dalam kebersamaan mereka saat bermain tenis misalnya. Dia diolok-olok dengan perkataan, "Kamu penjudi, sok ingin menjadi penginjil." Teman-temannya meragukan bahwa kebiasaan barunya itu hanya akan bertahan sebentar saja. Namun, setelah sekian waktu berjalan, ternyata hidup baru itu sungguh setia dijalankan oleh sang ibu ini. Awalnya ibu ini tidak sadar dari mana kekuatan itu berasal. Tapi akhirnya dia mengakui bahwa sungguh kekuatan itu berasal dari Tuhan yang memampukan dia untuk membuat dia berbalik dengan drastis. Bahkan suatu kali dalam perjalanan ke Malaysia, ke Genting, mereka pergi ke kasino dan suaminya menawarkan dia untuk bermain judi. Namun sungguh dia berjuang menolak godaan itu. Dia dengan sadar Tuhan menjaga dia. Sempat dia tergoda untuk masuk ke kasino itu. Tapi ada saja halangan yang terjadi. Misalnya bahwa di kasino itu tidak diperkenankan anak-anak untuk masuk. Sehingga anaknya pun tidak masuk dan dia mulai ragu untuk masuk ke kasino. Yang membuat dia akhirnya memilih tidak masuk ialah bahwa dia baru saja membeli snack ringan yaitu kerupuk dan itu pun dilarang dibawa masuk ke dalam kasino. Sehingga dia akhirnya memilih untuk tidak memasuki kasino itu karena dia merasa yakin bahwa itu adalah cara Tuhan menjaga dia agar dia tidak lagi masuk ke dalam dosa itu. Hidupnya sungguh berubah sejak saat itu. Dan bahkan syukurlah kini grup tempat dia bermain judi itu pun kini juga ikut bertobat. Anggota bermain judi itu telah bertobat
dan bahkan aktif dalam berbagai pelayanan gereja. Seperti ibu ini, misalnya, dia aktif menjadi ketua kelompok kerahiman ilahi di Jakarta dan bahkan dengan gigih menyebarkan kerahiman ilahi hingga ke daerah pelosok di negeri ini, yaitu dengan masuk ke kampung-kampung yang sangat jauh, rela naik perahu yang sangat sederhana untuk bisa menyebarkan kerahiman ilahi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan sengaja saya mengangkat kisah nyata ini untuk menyampaikan satu pesan yang sangat penting, bahwa devosi kerahiman ilahi, sebagaimana sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, adalah devosi yang menekankan betapa kerahiman Allah sungguh dalam dan dapat kita andalkan saat kapanpun. Kerahiman Allah sungguh sanggup menampung dan mencintai kita. Dan Dia mencintai kita bahkan jika kita seburuk dan segelap apapun hidup kita. Kerahiman ilahi itu sungguh luar biasa. Inilah alasan bagi kita untuk yakin bahwa sebesar apapun dosamu akan diampuni oleh Tuhan asalkan engkau mau bertobat. Kalau melihat dosa-dosa kita yang begitu besar, memang ada rasa dalam diri kita untuk merasa kecil dan putus asa, merasa tidak akan diampuni oleh Tuhan. Kita menyerah dalam perjuangan untuk bertobat karena merasa itu mustahil dilakukan seorang pendosa seperti kita. Di saat inilah kata-kata itu sangat berguna. Yesus, engkau andalanku. Sebesar apapun dosaku, asalkan aku bertobat, pasti engkau terima. Ku tahu dosaku sangat besar, namun aku hanya mengandalkan cintamu. Hal ini pula lah kiranya yang tergambar dalam gambar kerahiman ilahi, yaitu latar hitam di belakang Yesus. Ini dengan sengaja ditampilkan Yesus dalam penampakannya agar dilukiskan dan mengatakan bahwa Yesus mampu hadir dan menerangi hidup kita segelap apapun dosa-dosa kita, sebagaimana gelapnya latar hitam pada gambar kerahiman ilahi. Asalkan kita mau bertobat. Masalah yang sering terjadi adalah orang semakin larut dalam dosanya karena merasa tidak ada ampun Tuhan baginya. Padahal Allah Maha Rahim mampu hadir dalam hidupnya segelap apapun itu. Dan menariknya bahwa kisah pertobatan ibu ini terkait dengan sakramen tobat. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, daya sakramen tobat sungguh luar biasa. Dalam sakramen tobat Allah bukan saja mendamaikan dia dengan dirinya, namun sungguh memberi kita hidup baru dan kekuatan yang memampukan kita untuk hidup lebih baik lagi. Harus dikatakan bahwa sakramen tobat adalah sungguh sarana Allah menyalurkan rahmat-Nya bagi kita. Sayangnya, di beberapa tempat saat ini ada kesan bahwa sakramen ini kian ditinggalkan. Karena itu, marilah melihat betapa besarnya kerahiman Allah dan rahmat dari sakramen tobat yang memang disediakan Yesus bagi kita. Yesus, engkau andalanku. Pace. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku.